Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari JKP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi akan memaparkan tugas mengenai modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dwi Puji Lestari Ningsih, sebagai penyaji materi. Yang kedua, Bapak Arif Imam Subuhi sebagai moderator. Dan yang ketiga, Bapak Murdiono sebagai penjawab pertanyaan. Kelompok kami didampingi oleh Ibu Hutri Ika Atmawati sebagai fasilitator dan Bapak Budi Santoso sebagai pengajar praktik. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, berpihak pada murid. Dan yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak: 1. Pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, menjalin kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Kekuatan nilai guru penggerak yang menonjol pada masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Bapak Murdiono dari SMKS Bustanul Fala Genteng. Nilai guru penggerak yang dimiliki adalah 1. Berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Peran guru penggerak yang beliau miliki adalah 1. Pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Mewujudkan kepemimpinan murid. Contoh kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama, pembiasaan penyambutan siswa di depan pintu gerbang. Yang kedua, pelaksanaan workshop atau IHT video pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembiasaan seperti sholat duha, tartil di musola. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat murid. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan bagi siswa yang melanjutkan kuliah. Yang keenam, rekrutmen calon tenaga kerja bagi siswa yang telah lulus langsung bekerja. Yang ketujuh, pendampingan bagi siswa magang kerja di IDUKA. Yang kedelapan, pendampingan uji kompetensi siswa masing-masing prodi. Berikut adalah dokumentasi dari beberapa nilai dan peran guru penggerak dari Bapak Murdiono. Yang kedua, ada Bapak Arif Imam Subuhi dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Nilai guru penggerak yang beliau miliki adalah 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Kolaboratif. Peran guru penggerak yang beliau miliki: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Berikut adalah contoh kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh Bapak Arif. Yang pertama, pelaksanaan workshop atau IT secara berkala untuk guru. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti sholat duha, tartil, kultum, dan MC dari perwakilan kelas yang digilir terjadwal setiap harinya. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat murid. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan dalam memperingati hari besar oleh Hermas. Yang kelima,
pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Yang keenam, melatih siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas. Yang ketujuh, mendampingi rekan guru dalam membuat asesmen dan koreksi PSAJ. Yang kedelapan, pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah Bapak Arif lakukan di SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Yang ketiga ada dari saya sendiri, Dwi Puji Lestari Ningsih, yang bertugas di SMA NU Genteng. Nilai guru penggerak yang saya miliki adalah mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, peran guru penggerak yang saya temui dalam diri saya adalah: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Contoh kegiatan di sekolah yang sudah saya lakukan: yang pertama, pelatihan dan BIMTEK. Yang kedua, pramuka. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan hari besar keagamaan. 4. Mengikuti upacara bendera. 5. Mengajak literasi siswa. 6. Membuat karya atau alat peraga pembelajaran inovatif. 7. Musyawarah dengan guru yang lain untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 8. Melatih siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas. 9. Mendampingi rekan guru dalam membuat asesmen. 10. Mengamati dan memberikan evaluasi. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan selama berada di sekolah. Dari hasil diskusi kelompok yang sudah kami laksanakan, nilai dan peran guru penggerak yang kami pilih untuk disepakati adalah: guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kelompok kami akan merencanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang menunjukkan nilai yang berpihak pada murid dengan peran pemimpin dalam pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda, kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Langkah-langkah pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan peserta didik melalui tes diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua, penyesuaian materi. Yang ketiga, pembuatan modul ajar berdiferensiasi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Yang kelima, melaksanakan asesmen sumatif. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi. Manfaat pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pertumbuhan yang sama bagi semua siswa. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi. Tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, faktor waktu. Yang kedua, tekanan yang tinggi. Dan yang ketiga, biaya yang tinggi. Dari pembelajaran berdiferensiasi dapat disimpulkan karena setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya
mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Setelah kami melakukan presentasi, ada beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Nafis. Beliau bertanya, bagaimana cara menghadapi tantangan dan meminimalisir pembelajaran diferensiasi yang penuh tantangan. Kami menjawab, yang pertama, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap anak mempunyai potensi yang berbeda. Pertanyaan kedua dari Bapak Saiful Hidayat. Beliau bertanya, bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan pada murid? Kami menjawab, dengan memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan profit positif pada dirinya. Demikian pemaparan peran dan nilai guru penggerak dari kelompok kami. Terima kasih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.